Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kembali lagi bersama channel reviewer amatir. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah laptop ya. Jadi laptop harga 4 jutaan yang sangat recommended. Mengingat untuk laptop sekarang itu harganya itu sangat luar biasa mahal lur. Jadi harga 4 jutaan pastinya itu second, tapi performanya juga sudah powerful. Tapi untuk laptop kali ini nggak terlalu jadul-jadul banget ya, masih recommended. Dan ini adalah Lenovo ThinkPad X390. Jadi untuk keluarannya sendiri ini sekitar tahun 2019an lor, masuk ke Indonesia, jadi belum terlalu lama. Nah, untuk dimensinya sendiri laptop ini sangat kecil lor. Untuk panjangnya sekitar 30 lebih ya, 31 cm lebih. Nah, bisa dilihat lor. Untuk lebarnya sendiri itu sekitar 22 cm ini lor. Nah, 22 cm. Tebelnya itu cuman sekitar 2 sentian, malah ini nggak ada ya, nggak ada 2 cm kalau dari tepinya. Nah ini lor, 1,5 lebih dikit lah. Sangat slim, mudah dibawa ya, dan ukuran layarnya juga tergolong kecil. Ukurannya 12,5 atau 13 lor. Nah, dari segi desainnya juga sudah lumayan, ini udah modern. Untuk pengisiannya menggunakan Type C ya, jadi pakai charger HP pun bisa, tapi ya kekurangannya lama kalau pakai charger HP karena kan wattnya itu kecil, sedangkan ini wattnya itu 65 lor. Nah, ada port-port lain, ada HDMI juga, tentunya ada buat cek audio juga lor. Ini untuk USB ada 2. Nah, satunya juga ada ini. Nah, ya bisa dilihat, dan masih ada lubang, ini lubang untuk pembuangan angin ya. Ini juga sama, untuk angin juga kipas dari prosesor. Belakangnya seperti ini, cukup simple, jadi cover belakangnya cuman satu seperti ini loh. Nah, seperti ini tampilannya. Di belakangnya ini ada semacam kayak untuk ngambil kartu ya di HP, tapi saya kurang tahu ini fungsinya apa. Nah, oke, langsung kita nyalakan saja ya. Ini tombolnya di sini. Untuk proses nyalanya pun cepat karena ini sudah cukup mumpuni ya dengan harga segitu. Nah, ini untuk spesifikasinya sendiri sudah Core i5 generasi 8, cukup lumayan ya, jadi nggak terlalu ketinggalan banget karena sekarang memang barusan sudah keluar generasi yang ke-11 ya. Nah, jadi saya beli waktu itu ini sekitar tahun 2023 akhir ya, jadi baru saya sempat review. Untuk LCD nya sendiri, ini layarnya ya, maksudnya itu sudah full HD plus FHD lah gitu lor. Jadi untuk layarnya itu jernih sekali, bukan layar IPS biasa ya kayak yang harga standar, karena mungkin ini pun dari barunya itu cukup mahal, sekitar mungkin 15 jutaan lah ya. Jadi untuk speknya juga ini sudah cukup tinggi lor. Kita lihat spesifikasinya, udah Windows 10
Nah ini untuk RAM-nya sendiri 16 GB, tapi ini RAM-nya itu sudah include ya, jadi nggak bisa di upgrade atau ditambah slotnya karena sudah menyatu di mesin. Tapi menurut saya sih dengan RAM segini saya rasa nggak perlulah kita upgrade lagi karena sudah cukup menurut saya. 16 GB itu saya rasa sudah cukup untuk pekerjaan ringan, dan seperti game-game ringan juga kuat saya rasa, apalagi untuk Photoshop juga kuat ini lur pastinya. Nah ini Intel Core i5 8350. Nah 1,6 GHz 8 CPU, jadi satunya itu 1,9 GHz ya, 8 core ya. Ini RAM-nya sendiri 16 GB itu lur. Displaynya sendiri ini sudah UHD, Ultra HD ya. Nah ini untuk VGA-nya belum ada, cuman VGA yang di share dari RAM ya, pembagian dari RAM segini. Nah, tapi saya rasa kalau untuk pekerjaan ringan kantoran saya rasa ini sangat cukup ini lor. SSD-nya ukurannya 256, menggunakan SSD NVMe, jadi bukan SSD biasa ya. Slotnya itu cuma satu NVMe, jadi kalau memang mau upgrade ya harus ganti NVMe yang lebih tinggi. Nah ini spesifikasinya ya. Untuk displaynya sendiri ini jadi sudah UHD Ultra HD ya, bukan Full HD tapi Ultra HD, jadi diralat lor. Nah ini sudah 1920 dikali 1080 1080 pixel gitu lor, dengan layar kecil tapi pixelnya ini udah sangat rapat ini lor, jadi untuk ketajamannya juga lumayan. Nah bisa dilihat ya, ini sangat jernih sekali ini lor, jadi di mata itu lebih adem lah gitu. Kita lihat lor. Nah ini untuk gambarnya pun sangat jernih, nah, menyejukkan mata ini lor. Meskipun kita pakai berlama-lama pun kemungkinan mata itu nggak akan cepat mudah lelah ya lor. Nah, seperti ini lor, tampilannya ringkas, simple, nggak makan tempat juga, cocok untuk perkantoran atau untuk sekolah. Ini lebih dari cukup dengan spek seperti ini lur. Tapi untuk sedikit kekurangan, jadi penyimpanannya itu cukup kecil ya, karena 256 agak kecil. Kita bisa tambahkan dengan menambah eksternal memori atau menggunakan NVMe, kita upgrade ya ke penyimpanan yang lebih tinggi. Tapi ini jenis NVMe itu biasanya harganya itu lebih mahal dari SSD biasa loh. Maka dari itu saya putuskan biarkan aja dan saya pakai SSD untuk penyimpanan eksternal loh. Nah jadi untuk ThinkPad seri ini belum bisa untuk backlight ya, atau keyboardnya yang mengeluarkan cahaya, karena untuk ThinkPad lain sih itu udah bisa, biasanya FN terus menggunakan spasi atau page up ya. Cuma ketentuannya dari Lenovo itu harus ada gambar lampu gitu ya, 3 strip gitu loh, dan di laptop ini nggak ada ya. Tapi saya rasa itu nggak terlalu berpengaruh sih, karena itu hanya backlight keyboard aja lor.
keyboardnya hanya beberapa titik yang menyala ya, seperti ini, dan caps lock ya seperti biasa. Nah seperti ini lur. Untuk mousepadnya itu cukup enak dipakai, ada dua versi, ini di sini bisa, nah ini bisa, ini juga bisa ditekan ya, dan di atas juga bisa ya. Nah di atas ini untuk pengeklikannya menggunakan ini, klik kanan klik kiri gitu lor. Suka-suka mau pakai ini bisa, mau pakai ini bisa, karena untuk laptop ini biasanya dipasarkan di luar negeri ya, di banyak juga pengguna-pengguna di luar negeri sana, yang khususnya di Eropa ya, ini suka menggunakan mouse yang ini. Jadi ini masih ada loh, dan tampilannya kecil. Ini seperti biasa ada tulisan ThinkPad. Menurut saya sih ini recommended, dengan harga segitu bisa dapat spek yang cukup tinggi. Untuk bootingnya, sistemnya itu sangat cepat karena speknya juga lumayan tinggi. Coba kita restart ya. Dan waktu itu dulu sebelum saya ambil ini, laptop saya yang E202 ya, Asus ya, itu sudah saya upgrade SSD tapi tetap lemot. Jadi saya putuskan untuk jual aja, ganti yang speknya lebih tinggi lur. Dan saya putuskan beli ini karena ya cukup membantu untuk pekerjaan. Harganya juga cukup terjangkau. Ini Core i5 generasi 8, SSD NVMe 256, terus RAM-nya itu 16 GB, tapi nggak bisa di-upgrade lagi karena sudah menyatu pada mesin. Nah seperti ini, bootingnya cukup cepat. Nah ini harganya 4 jutaan di toko ya, daerah saya, yaitu sekitaran Tegal, Brebes. Kalau di online itu bisa lebih murah, selisihnya sih nggak seberapa, bisa sekitar 37-an lah lor. Tapi saya rasa dengan harga segitu selisihnya nggak terlalu banyak, mending sih beli langsung ke toko aja ya, karena kalau di toko kan kita bisa lihat barangnya langsung, fisiknya langsung, jadi kita itu nggak menerka-nerka lor. Kita lihat barangnya yang mau kita beli, kalau kita sudah sesuai kita tinggal bayar gitu loh. Dan unitnya itu cukup banyak, jadi kita bisa pilih-pilih lah mana unit yang paling bagus, yang paling sesuai gitu. Kalau online itu kurangnya ya, namanya barang second, barangkali ada minus-minus, lecet-lecet, kita kan nggak tahu barang yang mau kita terima lur. Jadi seperti ini udah kita matikan. Untuk bahannya sendiri itu ini terbuat dari plastik ya, tapi doff gitu. Jadi kalau kena debu sih memang agak cepat kotor ya, harus rajin membersihkan. Tapi untuk catnya sendiri cukup bagus, cukup terlihat elegan ya, nggak terlihat murahan gitulah, karena memang aslinya ini laptop mahal ya. Dan di tulisan ThinkPad ini yang warna merah bisa menyala saat digunakan ya, saat dipakai. Nah seperti ini lur, atau kita waktu kita cas juga ini nyala ya. Nah, kebetulan casannya juga saya dapat, meskipun saya rasa sih bukan orinya ya, tapi cukuplah untuk mengecas laptop ini lur. Oke lur, sekian review saya, semoga bermanfaat, bisa mereferensi untuk sedulur semua yang ingin membeli laptop ya, dengan harga sekitar range-nya 4 jutaan. Ini cukup recommended. Nah oke, sekian video saya, minta bantuannya untuk sedulur semua di like, komen, dan share. Minta bantuan juga di subscribe supaya subscribernya makin banyak, dan tentunya saya makin semangat bikin video untuk memberikan informasi-informasi yang ya lumayan cukup penting juga ya. Siapa tahu ada manfaatnya juga untuk video review ini lur.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.